lama udah ke Palembang ini. Sekali ke Palembang hujan bae dan tersesat juga. Manalah kemawa Ebo ini. Palembang. Sekali hujan, caknya banjir. Jadi inget dengan cek Wak Ebo dulu waktu muda galak main hujan-hujanan. Nah, caknya ini tempatnya. Mana tadi tuh nggak sampai tadi dah. Oh ini. Iya. Susah, ayo kau ni yang meladak kate wa abah ni. Tahu pulo nanti datang macaknya nah Tuhan lah ngatur ado kak ngerewang ke ni. Abah yuk marah. Iya. Intinya senang, ponakannya nak datang mana sampai sekarang nggak datang. Hari hujan gerimis kayak ini. Iya dari tadi mana yang melidak sampai. Oh iya. Assalamualaikum. Oh, Wak Ebo apa kabar? Lamonian dengan Wak Ebo. Jiwa apa bakal ngerewang Wak Ebo sampai sekarang aku nak berjam-jam. Hujan Wak Ebo. Iya. Hujan. Gimana aku ini nak becek galau. Pokoknya kalau di sini hari ini ngerewang Wak Ebo. Aman. Kita buka dari pagi sampai malam hari ini. Sama adek Wak Ebo baru balik dari Malaysia. Oh. 5 tahun jadi TKW. Wak Ebo. Pas balik dah kasih duit juga masih. Iya, Wak Ebo. Kenapa? Aku tadi jauh-jauh dari Lampung, Wak Ebo, ke Palembang hujan pula. Ya Allah, Lampung kemarin yang musibah kemarin itu Iya, alhamdulillah ada keno. Kalau kita di Lampung sebelah sanonya. Iya, musim sekarang nggak bisa ditebak. Kadang kayak mendung, tiba-tiba panas. Kadang panas, tiba-tiba langsung geledek di mana-mana. Bener ya geledek? Bener nih ya, tapi aku ingat waktu Wak Ebo masih muda dulu, kalau di rumah tuh main dengan Wak Abah, belum nikah waktu itu. Belum nikah waktu itu, Belum nikah? Nah, iya, tapi kalau Wak Ebo tuh kangen sama Wak Abah itu kalau lagi hujan-hujan kayak ini mulai rasa rindu. Oh, bukan lagi. Amalah hujan tuh novel yang nggak galau jadi galau, Nah, yang nggak itu. kangen jadi kangen, kan kadek gawe. Nah, ujung-ujung kan nggak ngalamin mantan, ngalamin laki. Nah, tapi ke rumah rame di situ. Iya. Karena ada ingat jemuran. Iya bener, tapi kita nih paling hujannya selain jemuran yang harus diingat ya kita juga harus banyak waspada jangan sekarang. Kalau ada IG yang apa dia itu tuh nah yang apa info apa dia kalau ada gempa berapa tuh nah ada angkang kalau Ebo tidak ngerti apa dia itu namanya tuh. Ini apa? BMKG. Itu tuh kan infonya tuh kan di situ tuh ada kan info gempa, angin kenceng, apa dia segala macam. Jadi Wak Ebo sekarang kalau saat hujan-hujan buka IG langsung lihat Wah, infonya di situ. Iya. Pokoknya itu penting nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pak, Kita caknya tinggi laga. agak putih. Oh, tahu apa ada kate? Masa ganti apa? Iya, makasih. Iya. Ada makanan apa Wak Ebo kita nih? Makanannya ada gawe ini Wak Ebo khusus muat kue-kue dingin. Oh iya. Bahasa kesukaan emang Pak? Ya sedikit. Bisanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Pak Tri. Kalau tidak salah Pak Tri ini terkenal di mana-mana. Pak Tri. Iya. Kan? Pak Tri ini dari BMKG juga Pak ya? Iya, dari BMKG. Kau tahu nggak? Kalau di Instagram itu kita buka sering terjenguk wajah atau raih bapak ini. Bapak ini kalau tidak salah kepala stasiun BMKG SMB 2. SMB 2. Oh, di Palembang harusnya. Iya. Main sana terus Wak Ebo. Iya. Hujan-hujan tapi lemak ngopi gitu. Nah, benar-benar. Iya, makasih. Lahir ini yang ada ini yang press. Sudah dari mana ya deh? Sudah kenalan Bang? Sudah. Ini Beb lagi lah kenal. kamu kita jauh tuh kan? Iya. Iya. Pak Tri apa kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah Iya. sehat. Luar biasa. Ini ponaan dari laki Pak. Oh, iya, Kalau iya. itu adek single masih dijelas buat galo-galo. Kurang Iya Pak. Nah Pak, Bapak ini kan dari BMKG Pak. BMKG itu apa dia sih? Maksudnya apa Pak? Oh, BMKG iya. itu sendiri tuh Pak. Iya. Gini Wak Ebo, BMKG adalah institusi pemerintah yang terletak kantor pusat kami di Jakarta. Jadi kami di sini UPT, Unit Pelayanan Teknis. Tugas kami adalah menyelenggarakan pengamatan meteorologi, yaitu unsur-unsur cuacanya seperti penguapan, kemudian sinar matahari, kemudian juga ada suhu, kemudian tekanan,
di wilayah kita nih di Palembang kita amati terus setiap hari, setiap jam. Itu adalah meteorologi. Kemudian juga kita setelah data-data itu kita kumpul, kita koleksi ya, kita kolek itu, kemudian disebut juga data klimatologi. Setelah data itu ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Nah itu untuk membuat perakiraan musim hujan dan musim kemarau untuk itu. Kemudian juga kita juga mengamati atau menginformasikan apabila terjadi gempa di wilayah kita, ya, gempa yang ada di sebelah timur Sumatera. Itu ada deretan gempa mulai dari lempengnya, mulai dari Sumatera bagian utara sampai dengan selatan, kemudian ke Pulau Jawa. Itu namanya gempa tektonik yang disebabkan oleh lempengan-lempengan itu. Oh, itu Wak Ebo. Jadi bukannya pawang hujan, bukan. Jadi badan meteorologi sama apa tadi kayaknya tadi itu? Klimatologi. Nah, meteorologi sama klimatologi itu beda. Oh, beda. Jadi meteorologi dulu suhu segala macam ini, baru setelahnya surveinya tadi Klimatologi. Jangan nggak tahu lama-lama di luar negeri nggak tahu dia BMKG itu. Agaknya kunia memang kalau yang datang ke Wak Ebo ini luar biasa tamu-tamunya. Nah, terus juga kalau BMKG ini kan memang perlu nih ya untuk mengawasi cuaca juga, terus juga bencana cak kemarin itu. Iya, ada cak di Kota Palembang di Sumsel ini ada bunyi gelantung-gelantung. Iya, di sempat heboh kemarin. sempat heboh juga. Nah, tapi kita nak tanya juga, apa sih sebenarnya tugas dari BMKG Dewe? Iya, tugas dari BMKG adalah yang seperti saya katakan tadi, kita mengamati unsur-unsur cuaca tadi setiap hari, setiap jam. Nah, kita mengamati terus perkembangan atau perubahan daripada suhu, kemudian juga tekanan udaranya, kemudian apabila terjadi hujan, kita amati terus, kita catat setiap terjadi kejadian seperti itu. Kemudian kita kumpulkan data-data tersebut, kemudian setelah itu, setelah 5 atau 10 tahun kita olah menjadi data klimatologi. Selain itu juga, kita juga memberikan informasi masalah geofisika, yang seperti kemarin kita dengar ada dentuman-dentuman itu kan? Iya, itu sebetulnya itu adalah dari meledaknya Gunung Krakatau, anak Krakatau di Lampung. Karena situasi kita malam, sunyi, akhirnya terdengarlah sampai wilayah kita. Iya, tapi kalau BMKG sendiri, gempanya gempa tektonik yang mengamatinya seperti itu, yang dari lempengan-lempengan yang ada di wilayah kita. Oh, di wilayah kita Pak. Iya. Jadi bunyi dentuman itu bukan makhluk gaib. Iya. Siswa dari gunung-gunung itu. Iya. Ini kapan bunyi berdentum? Besok ke dukun. Laju saro nak bertanya gara-gara berdentum tadi. Balik-balik ke pawang tadi. Balik-balik ke pawang. Atau masyarakat harus cerdas-cerdas lah, Pak. Mana bunyi dentuman, Iya, mana betul, apa segala iya. macam. Nah, kalau data dasarnya dari itu stasiun dari apa maksudnya yang digunakan untuk melihat cuaca itu apa, Pak? Setelah kita mengumpulkan data-data itu, satu hari kita bisa melihat, bisa membuat perakiraan untuk hari esok. Kemudian juga kita bisa melihat yang adanya satelit cuaca. Kemudian juga kita bisa lihat dari radar cuaca. Kita bisa lihat kondisi cuaca untuk besok itu seperti apa. Apakah terjadi hujan, apakah kering, seperti itu. Nah, kita juga membuat perakiraan cuaca cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim itu kita informasikan terus ke wilayah Sumatera Selatan, terutama wilayah-wilayah yang akan terdampak dari cuaca ekstrim itu. Kita bisa lihat dari radar cuaca, daerah-daerah mana saja yang akan terjadi hujan lebat seperti itu. Oh, jadi perakiraan cuaca besok sudah bisa ditentukan hari ini. Iya. Tapi itu biasanya kalau memang dari perakiraan cuaca tersebut, Pak, apa memang hasilnya itu fix seperti yang diperkirakan oleh hari ini untuk besok, atau besok bisa berubah lagi biasanya, Pak? Tergantung juga, kita kadang-kadang ada faktor-faktor eksternal ya. Eksternal artinya ada gangguan-gangguan dari alam. Contohnya kita sudah membuat perakiraan hujan di kota A. Ternyata daerah tersebut ada angin kencang seperti itu. Jadi awan-awan yang terjadi akan hilang seperti itu. Iya, apalagi kita sering dengar juga ya ada pawang hujan ya. Iya, kita udah memperhatikan hujan, tiba-tiba nggak jadi hujan. Apalagi kalau nikahan, acara-acara nikahan mulai. Iya. Ini kan biasa kalau Iya. di Sebenarnya itu. sebelum buka warung, Pak, pawang hujan. Oh, iya, iya. Nikahan nyucuk cabai, Pak. Nyocok cabai. Tidak
lama cabai itu juga Pak, masalah. Ya, selain cabai ada juga hal-hal lain biasanya. Nah, tapi kalau BMKG ini kan memang ada ilmunya, Pak ya? Ada ilmunya di situ. Iya, Terus ada. juga ada area-area tertentu tadi yang bisa diperkirakan bakalan turun hujan atau Iya, tidak, iya. Nah, itu memang menggunakan alat khusus, Pak, atau cak mana, Pak? Iya, ada alat khusus kami namanya satelit cuaca dan radar cuaca. Kalau satelit cuaca kita bisa melihat seluruh Indonesia, kita bisa lihat keadaan cuaca. Kita mau lihat wilayah Sulawesi, Irian, bisa kelihatan di situ. Tapi kalau untuk radar hanya wilayah Sumatera Selatan saja. Radiusnya sekitar 125 kilo. Jadi dari titik kita, titiknya ada di Bandara SMB 2, bisa menjangkau lingkaran 125 kilo. Kita lihat pergerakan awan-awan itu menuju kemana, bisa kita lihat, kita perakirakan. Nah, biasanya teman-teman di operasional 1 jam sebelum kejadian sudah memberikan informasi lewat WhatsApp, karena kita punya grup WhatsApp juga. Nah, kalau untuk itu kan info ke masyarakat 1 jam sebelum itu. Nah, Iya. tapi kalau untuk jam operasionalnya di kantor BMKG itu ada jam-jam khusus memang untuk apa namanya itu meneliti, misalnya Jam dari kerjanya, jam gitu kerja, ya. jam berapa lah, ngingok Iya. kawan. Atau Ada jam ngopi juga, Pak, Iya. 24 jam, dalu. 24 jam memang ada beberapa petugas yang ready, udah standby di depan alat-alat tersebut, Iya. Pak. Kami kerja 24 jam tanpa mengenal tanggal merah. Oh, udah kenal tanggal Iya, merah. jadi walaupun tanggal merah juga kita ada teman-teman yang shift kerja di sana. Kita jadi dibagi menjadi shift-shift, teman-teman menjadi 4 shift, pagi, siang, malam, kemudian libur seperti itu. Jadi kalau masyarakat ingin bertanya cuaca juga bisa langsung menelpon teman-teman di operasional. Karena kita 24 jam tanpa hari libur. Bayangkan kalau kita lebaran saja tidak ada memberi informasi, pesawat-pesawat tidak bisa landing take off gitu kan. Bandara juga tetap buka kan seperti itu. Memang Iya. ada sangkut pautnya juga dengan transportasi, Pak. Iya, ada. Berarti pusat, Pak, Heeh. pantesan nggak ada balik musim Iya, hujan. musim kok, kawan. hujan. Tapi jangan salah, Pak Tri. Biasanya Iya. kalau musim hujan ini musim kawin juga. Hati-hati. Oh, Iya. jadi sistem kerjanya seperti itu, Pak ya. Iya, 24 jam. Terus tadi katanya tadi masyarakat bisa telepon, Pak. Bisa Itu di. memang dibuka line umum 24 jam. Iya, juga, kita ada line 24 jam, kemudian juga WhatsApp juga kita ada. Ya, bisa tanya di situ. Kemudian juga kita ada website juga, kita bisa dibuka. Jadi masyarakat juga bisa melihat keadaan cuaca untuk saat ini, besok bisa dilihat. Oh, jadi bisa ngelihat di situ-situ deh sudah bisa tengok, Pak ya. Iya, bisa dilihat. Apalagi Iya. kita kan masyarakat sekarang sudah punya handphone canggih ya. Iya. Android gitu, bisa dilihat. Walaupun sambil tidur kita bisa lihat kondisi cuaca seperti apa. Tapi mohon maaf, Pak, kalau untuk Wak Abah sama Wak Ebo nih biasanya makin gimbut. Gaptek. Gaptek, iya, cara lama. Tapi kan yang Ebo pikir tadi kan buka line telepon 24 jam. Nah, man budak jual lainnya pun bukan hanya cuaca, malam minggu nih hujan enggak, Kak? Kan? Biasa kan masyarakat itu kan Ebo juga baru tahu Iya, kalau iya. BMKG itu bisa line 24 jam. Nah, inilah tidak salah kalau Pak Tri ini datang ke sini ya. Jadi warga di sini juga bisa diinformasi ke Pak. Iya, Karena iya. warga ini kalau kumpul di sini biasanya main gaple. Iya. Nah, tapi Pak kita pastinya Masih banyak bakalan yang ngobrol lagi-lagi, lagi. Iya, sama Pak Tri ini karena banyak yang nak lewat. Bener, kalau di warung Ebo ini banyak yang warawiri. Nah, Warawiri. jadi yang nak warawiri lah dulu. Jadi cak itu Pak, pengetahuan BMKG tadi tuh kan, apa tadi tuh yang ngomong lempengan apa dia tadi tuh? Nah? Itu yang kemarin bercanda di Lampung, Pak. Nah, jadi kan ini masuk ke pantauan kita juga, Pak, tentang lempeng apa Sunda, Pak. Sunda, Ya? kemudian Sunda itu kemarin masuk pantauan dari BMKG Palembang. Iya, Pak. kita selalu memantau pergerakan lempeng-lempengan. Waalaikumsalam. Iya. Kamu udah diharap tuh. Iya, maaf gelak Kak hujan. Bye. Ini musuh bebuyutan, rival. Kalau kecil juga main becek-becek kan. Nah, ini lah Masih kawan. bujang apa? Hah? Masih bujang? Alhamdulillah lah. Jodoh kebayang mau ada Iya. itu nah. Ayo. Nah, jomblo yuk. Ya, oh ini nih yang ini juga ada apa yang dari Lampung wakil GM itu nah. Dia nih pejabat Tahu, juga terkenal. di sana terkenal. Polo IG-nya. Iya. Wah, Polo IG duluan Wak Ebo. Beliau nih nak, aku kasih tahu apa? Ardi ya. Iya. Nah,
Kalau misalnya kita chatan itu ya kita Japri dulu. Kalau yang Japri. Japri Ardi jengok be kalau ada followers namanya Wak Ebok kecepian selalu. Itu Wak Ebok lah. Ya. Follow back follow back. Iya. Japri aman ya jalan tadi ya? Aman. Jadi Iya. ini kan apa sekarang nih musim cuaca ekstrim. Iya. Musim hujan, sekarang masih musim hujan. Iya. Musim ini lagi musim hujan, takut kita di jalan. Kan tinggal ke Maaf kalau iya ada Iya cewek nih, Itu nak untung. ada urusan. Bawa payung deh aku, payung hampir kepasang untung ada. Disuruh Wak Abah tuh datang cepet dia lambat. Tapi beliau kan bos. Dari pantai dah juga setelan bajunya nah. Iyalah, dari Lampung. Udah Lampung. Nah, Iya. kalau di Lampung dewek itu kan semenjak kejadian kemarin itu, Pak. Iya. Nah, untuk apa DRD dewek? DRD. DRD. Anak adik. Iya, DRD apa? Cemas-cemas dak di sana maksudnya tuh kan Iya. parah. Nah, Kebetulan kami ini tinggal di Bandar Lampung, kan Bandar Lampung. Memang asli Palembang tapi lama di Lampung. Pas kejadian itu memang sempat was-was kami, Cak Mano sempat, soalnya waktu itu juga Pak sempat ada apa miskomunikasi kan di BMKG ada yang ngomongkan air pasang, Iya. terus ada yang ngomong ke itu bahwa tsunami. Jadi sempat ada kami tuh ini pasang apa tsunami, ternyata tsunami. Nah, akhirnya nah itu sempat, tapi aku ngecek terus karena sekarang kan sudah canggih. Oh, makasih deh. Iya. Nah, Jangan itu. lama. Jangan lama. Itu omongan tadi. makasih itu waktunya 2 detik. Makasih. Iya, makasih. Ini lama. Ada jedanya. Makasih, Dek. Nah, lirikan Iya, matanya. Bagi kicau kawan kita. Jangan nyes-nyes, kau dak kau ajak lagi sini. Iya. Nah, jadi itu kami was-was kan pas itu ternyata tsunami, tapi aku ngecek terus karena kan ada aplikasi-aplikasi juga di Android. Aku kemudian update tentang aplikasi yang dikeluarkan oleh BMKG ini. Kalau untuk gunung, misalnya kita ada magmapar kan, kita bisa jengok kalau ada aktivitas gunung kan. Kemudian untuk apa? Di Twitter juga ada Yo, banyak info BMKG Banyak, kan infonya bisa memang. tinggal kita jengok baik. Iya. Kemarin adek aku nih sempet juga udah di Tangerang deh, lama deh kemarin nih Ngaku, sempet ngaku. was-was juga Ngaku kemarin beliau. tuh. Ya takut juga kayak ada apa-apa kan efeknya. Nah mungkin apa pemirsa juga tadi itu kan penasaran ya. Yang nak bertanya juga pasti BMKG ini apa segala macam ya. Nak nanyanya langsung deh telepon di 0711 380022. Enggak usah pakai password. Bisa langsung sebutkan nama, alamatnya di mana, bisa langsung bertanya. Oh, jadi di Waebo ini langsung bisa interaktif sama tamu gitu. Canggih sudah, tidak ada dosen-dosenian Wak Ebok nih, Iya, tengah iya, kota iya. ini nih. Ya, maaf lah, aku tadi ngomong ke Kinbud baik, cuma tertinya tadi. Ampun juga bisa. Iya, Itulah canggih. hebatnya Waebo ya. Iya. Iya, tapi betul. Bapak jangan lucu-lucu lagi diundang wong terus. Iya. Saya kayak nganti ke Ebo. Iya, Wak Ebok nih sekarang harap-harap cemas Pak, banyak yang nantri. Ngaku. Banyak yang ngantri. Iya, bukan banyak yang ngantri nak nganti kayak. Iya, tapi Waebo kita nak balik lagi, nak tanya sama Pak Tri juga. Tadi Iya, berhubung dengan Kak Ardi tadi kan. Oh, maaf, kita panggil kakak sekarang. Iya. Iya. Jadi berhubung tentang bencana tadi, Pak. Itu bencana kan sudah diperkirakan sebenarnya mungkin oleh BMKG DWT. Iya. Nah, tapi Cak Uji Kak Ardi tadi ada salah informasi. Itu benar apa tidak, Pak? Ya, ini kejadian kemarin sebetulnya kalau kita kan BMKG memberikan informasi gempa yang disebabkan oleh tektonik. Sedangkan kemarin kejadiannya adalah letusan daripada anak Gunung Krakatau. Nah, jadi kalau kita melihat contohnya kalau air kita di bak, kita lempar batu seperti itu kan dia beriak kan seperti itu, Pak. Nah, itu juga anak Krakatau itu meledak itu, kemudian runtuh-runtuhannya itu jatuh ke laut, akhirnya terjadi di laut beriak seperti itu. Nah, karena volumenya besar sekali, akhirnya mengakibatkan terjadinya tsunami seperti itu. Seperti itu. Iya, tapi kalau yang gempa, diakibatkan gempa tektonik, insya Allah BMKG sudah selalu update seperti itu, Pak. Iya, jadi kemarin bukan karena gempa tektonik, tapi karena efek daripada anak Krakatau yang meletus tadi, Pak. Iya. Oh, itu ceritanya. Jadi memang cuaca ekstrim tuh memang setiap tahun tuh pasti ada musiman gitu, Pak. Ada musiman. Penyebabnya dia apa, Pak? Ya, kalau kita lihat bahwa wilayah kita kan di geografis kita ya, Khatulistiwa itu dilewati oleh matahari mulai dari utara, selatan, kembali lagi ke utara lagi selatan.
Sebetulnya siklusnya seperti itu aja. Jadi pada bulan-bulan tertentu dia di utara matahari, bulan-bulan tertentu di selatan. Nah, pada saat matahari di selatan, maka udara itu mengalir dari utara ke selatan. Seperti itu. Nah, udara tersebut membawa uap air yang dari laut-laut itu ya, bisa terbawa air, akhirnya terjadi awan-awan di wilayah kita di selatan, seperti itu. Begitu pula nanti kalau matahari sudah bergerak ke wilayah utara lagi, maka daerah-daerah utara Khatulistiwa biasanya yang lebih ekstrim daripada di selatan. Nah, untuk saat ini matahari berada di selatan kita, Khatulistiwa, maka wilayah selatan termasuk di Palembang, kemudian di Jawa itu lagi musim hujan saat ini, sedang musim hujan, seperti itu. Itu wajar, di Lampung juga masih termasuk masuk musim hujan juga kita Jadi di situ. dia bergilir, Pak. Bergilir, Ini giliran gitu. Kalau itu apa? Kalau dengar-dengar ada istilah El Nino, La Nina itu apa, Ya, Pak? itu Lagu Latin bukan itu? Nah, itu sudah tahu. Kira lagu Latin, Nggak El tahu. Nino, La Nina, kan? Mirip, so. Apa memang bahasa Latin, Pak? Iya, bahasa Latin. Nah, saya yang hilang. Oh, lama di Amerika Latin berarti, Iya, Pak. masih ketemu. Sebentar, Pak, jangan jawab dulu, kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Bandu. Ya, halo. Iya, dengan Mang Cek siapa, Mang Cek? Dengan Pak Joni kan. Pak siapa, Pak? Pak Joni kan. Pak Joni. Pak Joni di Gandus. Di Gandus. Silakan, Pak, untuk pertanyaannya, Pak. Jadi kan ada informasi di daerah awan tsunami. Nah itu ada yang berkaitan dengan Coba Pak Joni baca bismillah dulu, Pak Joni. Suaranya putus-putus. Putus-putus, Pak Joni. ya. Nah, coba Pak Joni, lanjut Pak Joni. Jangan Pak Joni. Diulang, Pak. Jadi kan kalau mereka ada di daerah itu yang terbentuk awan seperti tsunami. Yo, tsunami, Nah, ya, ada juga yang ada itu sebagian ada memperkirakan akan terjadi mencatat antara satu yang benar atau sebuah fenomena saja. Oke, ada lagi? Ya. Pak Joni, jadi ngomong ke tentang daerah-daerah mungkin yang potensi tsunami, Pak Joni ya? Awan. Bukan, ada. awan. Ada tahu awan. Agak masalah kayaknya. Agak masalah gue. Iya. Awan yang membentuk obat tsunami. Iya, di Makassar. Oh, yang heboh kemarin di Yo, viral, Makassar, iya. Di Makassar. Iya. 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 Ngeri juga itu. Iya. Oke, jadi minta tanggapannya dari Pak Tri ya? Iya. Oke. Makasih Pak Joni di Gandus. Nah, Ya, Pak jadi Tri, sempat ini mana Pak? viral yang Iya. caombak. Nah, Itu awan apa itu? Awan Kimton? Oh. Oh, Apa dia tuh? Awan Iya. Kimton yang keras sakti. Iya. Sebetulnya awan yang ada itu yang saat ini juga itu tidak ada hubungan dengan tsunami seperti itu karena sudah beda jauh ya. Pas kebetulan aja mungkin pas ada kebetulan itu karena tsunami itu adalah terbentuk dari gempa yang terjadi di laut seperti itu. Sedangkan awan itu adalah dari udara kena itu ke atas uap, jadinya terjadilah awan-awan seperti itu. Kemungkinan hanya pas kebetulan saja, tapi hubungannya sebetulnya tidak ada sama sekali. Tapi apa memang awan itu banyak bentuk terus memang apa ada sebutan-sebutan khusus kalau dari sisi BMKG sendiri misalnya awan apa yang terbelah, Iya, awan tsunami. ada nama Iya, khusus ada ya. nama, Iya. gitu, Apa karena juga itu terbentuk karena cuaca yang ekstrim ya itu. biasanya gitu. Ya memang ada, kita membagi menjadi 3 bagian, awan atas, menengah, kemudian awan rendah. Seperti itu. Kalau awan atas biasanya yang awan-awan yang tipis-tipis. Kalau kita lihat tuh tipis-tipis di atas itu awan cirrus. Kemudian awan menengah, awan cumulus. Itu biasanya kalau awan cumulus biasanya hujannya rintik-rintik tapi lama, Pak. Seperti itu awan cumulus. Kadang-kadang kita lihat awan langit kita agak gelap, lebar sekali gelapnya. Itu awan cumulus, awan menengah. Tapi kalau yang sangat ekstrim adalah awan rendah, awan cumulonimbus, yaitu awan yang hitam pekat. Itu bisa berdampak dengan adanya hujan yang deras, kemudian juga petir, kemudian juga angin kencang, dan bisa juga berpotensi terjadi angin puting beliung. Seperti itu. Jadi dengan kasat mata atau mata kita bisa melihat ciri-ciri apabila akan terjadi hujan yang deras seperti itu. Seperti tadi saya kesini ini udah lihat, hawanya mendung di daerah Iya. sini nih, wah ternyata mau hujan.
bener juga tadi pas saya sampai nggak lama hujan, betul itu. Itu Tentanglah dari BMKG. BMKG jadi Baca risol ya, lewe. Teh. Awan Oh, itu mendung, awan cek itu. hujan. Kalau kita awam nih ngomong ini sudah, ini pawang tuh lah. Nah, kalau untuk pertanyaan dari yang Iya. itu tadi apa El Nino. Ya, jadi kita itu ada efek-efek daripada regional ya, Pak ya. Seperti El Nino, La Nina. Nah, kalau El Nino itu berdampak kepada kering. Tapi kalau La Nina berdampak kepada hujan. Apabila di musim hujan terjadi La Nina, maka akan terjadi hujan yang sangat panjang. Lebih dari biasanya. Misalnya kita musim hujan ini misalnya 6 bulan. Tapi itu bisa terjadi bisa sampai 7-8 bulan, Pak, karena ada efek La Nina tersebut. Ya, begitu pula kalau pas musim kemarau terjadi El Nino, maka bisa berdampak musim kemaraunya lebih panjang seperti itu. Yang pernah terjadi di tahun 2015 kalau nggak salah di Sumatera Selatan ya, itu ada El Nino, jadi agak lumayan asapnya agak banyak lah seperti itu. Kebakaran hutan. Iya, kebakaran hutan. Jadi kita punya dua dilema nih, Pak Maibo nih. Kita musim kemarau kadang-kadang banjir, kemudian tanah longsor. Musim kemarau, musim hujan tadi ya, musim kemaraunya jadi kebakaran hutan seperti itu. Tapi bisnis yang aman memang bisnis Waebo nih lah Iya. ya. Nak kemarau, Nak nak kemana hujan jualan tetap. Berkah. Berkahnya di mana-mana. Nah, tapi nyisip ke Silpi tadi berbesek sama aku. Tapi udah lama sama Kak Ardi. Iya, karena ini kan masuk musim penghujan, Pak ya. Nah, musimnya dingin lah itu ya. Nah, tapi untuk cuaca ekstrim ini dewek sampai kapan, Pak, uji Silpi tadi, Pak? Iya. Kami memperkirakan bahwa musim hujan itu nanti sampai bulan Mei. Kemudian Juni sudah masuk musim kemarau. Nah, perlu diwaspadai adalah pada saat pancaroba. Artinya peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi itu atau sebaliknya dari musim kemarau ke musim hujan, seperti itu. Nah, itu hati-hati dengan cuaca paling ekstrim adalah pada masa pancaroba ini. Bisa terjadi yang tadi itu awan yang hitam pekat, kemudian ada hujan deras, petir, angin kencang, puting beliung seperti itu. Jadi sangat-sangat waspada pada saat musim pancaroba tersebut. Dan juga musim hujan ini kami perkirakan nanti puncak-puncak musim hujan terjadi pada bulan Maret. Artinya untuk bulan ini sudah agak lumayan hujannya ya. Nanti bulan Maret agak lumayan lagi lebih banyak lagi hujannya seperti itu. Oh, bahaya ya. Berarti Ya. Maret kakek bakalan banyak titik-titik yang banjir kalau di Palembang nih biasanya. Terutama di rumah banyak titik-titik bocor. Iya, bocor biasa. Berarti kita harus ke Minta warung tolong Waibo Abang, dulu Iya, ya. betul. Warung Waibo Di dulu warung kita Waibo. di sini ya. Siapa tahu Aman. BMKG ini terkenal tahu kan, iyo, dan juga duitnya tidak pernah putus. Bukan, ternyata BMKG bukan prakira cuaca, pacak bener genteng juga. Ya, masih dibuka ya di line teleponnya di 0711 380022. Silakan buat Mang Cek Bicek di rumah yang nak bertanya seputaran cuaca. Nah, untung be di sini tidak ada yang berita-berita itu kan. Nah, Iya, ada kate. itu infonya dari BMKG juga, Pak? Dari BMKG. Oh. Iya. Cuma yang Waebo buat penasaran ini kan dari petugas BMKG kan mereka yang kasih info tentang gempa, tentang angin atau segala macam. Iya. Nah, untuk para petugas sendiri kan yang kerja di kantor tersebut sudah punya antisipasi terlebih dahulu kan, karena kalau udah gempa nih kan lokasinya pasti di kantor juga gempa, panik kan? Iya. Atau memang sudah ada tempat persembunyian dari gempa gitu kan? Iya. Nggak keburu Ada nginfoin nyopot. misal gitu kan? Iya, tapi jangan dijawab dulu Pak Tri. Iya, karena ada yang nak lewat. Oh, iya. Biasa, Pak Ebo. Siapa dia? Iya. Pokoknya di warung Waebo banyak nih Banyak yang yang lewat. nak lewat. Oh, ya langkah lemaknya teh bikinan Silpi ini. Lemak ya? Oh, iya. Iya, ndak nyala kan ya memang. Nah biar lemak juga bukalah line telepon Pak. Oh iya nih, kita Iya. ingatkan lagi untuk Mang Cek Bicek nih yang nak bergabung sama Waebo hari ini, langsung be tanya sama teman-teman BMKG kita di 0711 380022. Nah, yang nak bergesah langsung nanya cuaca Apa baik kan? Apa segala baik. macam. Cak Naya tadi tuh balik Waebo tadi balik ke pertanyaan yang tadi kan. Untuk situasi sama lokasi dari BMKG sendiri kan itu kan para petugas segala macam itu bisa mengantisipasi tidak kalau misalnya karena kan
gempa itu katanya tidak bisa diprediksi. Iya, betul. Nah, terus untuk di kantor itu sendiri sudah ada persiapan atau seperti apa biasanya? Iya. Memang untuk saat ini kami BMKG belum bisa, seluruh dunia bahkan ya belum bisa memperkirakan atau memprediksi akan terjadinya gempa. Tapi apabila terjadi gempa, alat-alat kami sudah siap untuk melihat mensensor itu ya, sudah bisa tahu di mana lokasi gempanya, kemudian kedalamannya berapa, kemudian besarnya gempa berapa, terus gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Kita sudah, alat kita sudah secanggih situ, tapi untuk saat ini seluruh dunia juga belum ada yang bisa memperkirakan akan terjadinya gempa. Yang memang benar-benar fix bakalan gempa sih itu Ya. belum sampai ada. di sana ya. Nah, Biasanya paling kan- kita sudah membuat analisa untuk daerah ini pernah terjadi gempa pada tahun berapa, biasanya akan terjadi dari pengulangan seperti kronologinya, itu. Pak, sejarahnya ya. Iya. Tapi Cak Nyola sudah ada yang nelpon ini. Ya. Wah, Ibu. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, Nah, dengan dengan siapa Mang Cak Pak? Di siapa? mana? Dengan Juandi. Dengan Pak Juandi. Juadi. Di mana? Depok. Di mana Pak Juadi? Di kilometer 14. Oh, kilometer Kilometer 14. 14, Nah, nanya oke. apa Pak? Kita Pak, langsung Pak. Aku ini nak bertanya, kebetulan lagi ada program baru ekspor narasumber dari BMKG kan. Kita jelas kita nak tengok kalau misalnya di daerah sini hujan. Nah, di daerah sana cerah. Itu apa efeknya? Apa mana? Pak Tri? Iya, siap. Oh. Nah, dengan kadang-kadang kita tengok sini daerah sini kan. Nah, kemarin aku pernah minggu lalu kan kilometer 14 kan hujan. Tapi lah lewat kilometer 12 ke arah kota, tidak hujan. Jauh hujan nih dah. Oh. Ngapo tuh, Pak? Iya, iya. Iya, ada lagi, Pak. Itu baik ya, sekarang penasaran. Iya, penasaran, Pak. Nah, langsung kita tanya ilmunya sama Pak Tri ini. Makasih, Pak Makasih, Juandi. Pak. Terima kasih sama-sama. Iya, terima kasih Pak. Sebelumnya kita harus tahu dulu proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan adalah penyinaran matahari, kemudian dia menguap, terjadi uap ya, kemudian juga lama-lama dia akan terjadi awan, seperti itu. Apabila awan sudah merasa jenuh, jadi bukan kita dia jenuh nih dengan Pak Ibu juga kita nggak jenuh-jenuh Iya, kan? benar. Iya, jadi awan juga merasa jenuh, maka akan dia terjadi hujan, seperti itu. Nah, pada saat dia sudah akan jenuh, tiba-tiba tertiup angin nih. Tiup angin awan tersebut misalnya ke arah kilometer 14. Nah, maka di kilometer 14 itulah terjadi hujan. Pada saat awan tersebut sudah tidak sanggup menahan air tersebut. Seperti itu, walaupun dia terjadi penguapannya di kilometer 4, contohnya seperti itu. Kemudian angin berembus menuju ke kilometer 14. Maka yang Ada terjadi lagi. hujan di kilometer 14. Kilometer 4-nya malah tidak terjadi hujan. Dia tapi hanya sebagai tempat penguapan saja. Seperti itu. Oh, jadi memang salah satu faktornya angin tadi, Angin weh. tersebut. Yang bawa awan itu tadi, Iya. bibit hujan tadi untuk turun ke daerah itu, Iya, weh. betul. Hujan lokal loh Hujan judulnya. lokal juga. Nah, itu. Nah, kalau di Lampung deh, Cak mana sekarang musim apa di Lampung? Samo sekarang musim apa cuaca? Musim duren. Bukannya cuaca. Cuacanya. Ya hujan, gitu. Kadang-kadang panas, tiba-tiba panasnya nyengatnya. Nah, nggak tahu. Kalau kami kan kalau ngobrol-ngobrol dengan kawan katanya lagi ini apa? Musim kawin? Bukan. Ada apa? Bumi ini katanya bocor katanya, ada yang kebocoran apa, Atmosfernya, ini apa, dari atmosfernya. mataharinya itu langsung katanya ada yang kebocoran. Global, Bener nggak itu, Pak? global. Apa Ada sih bener. bahasanya Global itu kan? warming. Ionosfernya. Atmosfernya. Ya, memang untuk saat ini memang suhu di kita sudah agak mulai panas seperti itu karena ionosfer kita di atas sudah mulai agak berkurang. Nah, itu kan faktor-faktor itu biasanya kan misalnya terjadi rumah kaca seperti itu kan. Kemudian sering terjadi kebakaran hutan seperti itu. Pengaruh itu juga Pak, rumah-rumah kaca itu pengaruh. Jadi yang berkurangnya lapisan atas kita seperti itu. Oh, jadi itu salah Panasnya satunya. nyengat-nyengat. Nyengatnya memang terasa nih di tubuh kita. Yang tadinya Kak Ardi ini putih nih uangnya. Berubah ya. Lapisan ozon ya, lapisan Lapisan ozon. ozon. Nah, iya itu bocor. Loh, aku ai. Wah, ebok nih lah pinter sekarang. Pelajaran Lapisan Ibu SD ozon. tuh. SD. Lampung. Nah, katanya Bukan ada. lagi. Tepuk tangan dulu. Bisikan gaib no, Bisikan lapisan gaib, ozon. Ini ya, besok bisa saya rekrut di BMKG rupanya Pak Ibu ya. Pak, Ini tolong lagi yang Pak Tri jualan, Pak. jangan Pak Oh, Tri. jangan. Iya, kaget kopi Pak diaduk. Iya. Tapi
Tapi Pak Tri, kita nak tanya juga Pak Tri. Ini kan tadi kan sudah ada atmosfer bocor cak itu, terus juga gempa di mana-mana cak itu. Nah, tapi memang perkiraannya dewek dari tim BMKG ini dewek memang bisa kita informasi ke warga. Misalnya di sini bakalan terjadi bencana. Kita melalui media apa nyampaikannya? Iya, baik. Kita saat ini sudah membuat website, kita sudah buat. Kemudian juga Instagram kita buat, Twitter kita buat, kemudian yang terakhir WhatsApp. Kita sudah buat semua itu. Jadi masyarakat bisa, kalau HP-nya sudah Android, ya sekarang udah sistem Android. Wah, Ibu sudah Android juga kan? HP kan? Udah kan? Udah baru kredit kemarin. Itulah lah agak Tapi ngerti meskipun sekarang. kredit tetap update. Iya, itulah setujunya aku sama Pak Ebo Soalnya nih. dibayar terus jadi update. Iya. Tapi saya takutnya bunyi WhatsApp-nya dit gitu. Tapi ada penyeimbangnya Pak Tri, ada Silvia yang nggak gapteknya. Iya, dia lama di luar negeri, Pak. Kemarin jual cabe. Jadi kita memberikan informasi seperti itu. Jadi informasi 1 jam sebelumnya, karena 2 jam sebelumnya kita memberikan informasi. Oh, untuk daerah Oki contohnya akan terjadi hujan dengan intensitas lebat sampai sedang dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian wilayah mana lagi Musirawas atau sebagainya. Nah, kita sudah memberikan informasi seperti itu. Jadi masyarakat bisa lihat di Twitter kami, bisa lihat di Instagram kami, kemudian di Facebook juga kami ada juga. Bisa lihat dengan mudah, teman-teman bisa lihat gitu. Cak Nah, itu. apa kalau lapisan ozon itu apa sih maksudnya, Pak? Lapisan ozon. Lapisan Acaknya ozon yang baik, tidak tahu. apa pengaruhnya dengan cuaca ekstrim tadi? Apa maksudnya Iya. tuh? Iya, bumi kita kan di atas itu kan ada lapisan-lapisannya ya. Ozon termasuk ozon itu adalah untuk meredam panasnya kita di bumi ini. Nah, tapi apabila sudah terkontaminasi dengan adanya rumah kaca, kemudian juga hutan-hutan sudah mulai habis, ya itu bisa berdampak menipisnya lapisan ozon tersebut. Itu efeknya kemana Pak? Kalau misalnya lapisan ozon lah sudah tipis, itu larinya kemana? Namanya kita setiap hari semakin gerah seperti itu. Oh, panas. Panas. Ke cuaca ekstrim tadi. Iya, Pak, bisa kalau lama-lama kan kulit kita lama-lama agak kering ya, lama-lama seperti itu. Kalau kita di suhu yang lebih tinggi seperti itu. Berarti lebih ke sinar matahari tadi. Kulit kita kan lama-lama ini bisa jadi Tipis. kering kan. Ah. Ardi langsung lele, jangan nyebut aku. Jangan nyebut aku kan. Nggak boleh main fisik Iya, Cak iya, itu. Memang iya, dari iya, kecil iya, Cak iya. ini Cak bunglon kan. Biasa main ini lapangan. Iya, Main bola main dulu. lapangan kan. Nah, kalau untuk mengantisipasinya sendiri Pak, itu kita sebagai masyarakat gitu kan di situasi dan cuaca ekstrim ini sendiri seperti apa Pak biasanya yang memang benar-benar harus kita lakukan Pak sebagai masyarakat? Mengantisipasinya yang pertama apabila masyarakat melihat awan yang hitam pekat ya dengan mata kepala kita sendiri, mata telanjang lah istilahnya seperti itu ya, tidak perlu pakai mikroskop dan sebagainya, sebaiknya kita menghindar yang pertama. Kedua, apabila melihat hal tersebut juga jangan menggunakan HP kita karena itu barang elektronik gampang tersambar petir seperti itu. Kemudian juga masyarakat yang sedang bertani, kemudian sedang melaut, apalagi yang hobi main golf ya. Pak Jepri mungkin main golf ya? Iya, makanya mahal Pak. Kalau hobi mahal, badan itu tidak masalah Pak. Iya. Tapi jangan salah Pak Tri. Ini juga hobi di lapangan golf. Oh, main bola tuh Pak. Kedinya berarti. Kedi. Tapi mungkin Wak Ebo juga salah satu untuk mengantisipasinya mungkin untuk menjaga lingkungan juga ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian jangan membabat hutan, memotong hutan seperti itu. Karena dampaknya sangat besar kalau hutan kita gundul ini bisa terjadi banjir, longsor seperti itu akibatnya buat kita. Kemudian juga O2 kita oksigen berkurang ya Pak ya dengan adanya penggundulan lahan itu. Oh, itu pengaruhnya banyak nyatanya ya. Iya. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Iya, jangan buang sampah sembarangan Jangan tadi. nebang pohon. Terus juga harus sadar dengan lingkungan kita, jaga kebersihan tadi ya. Mungkin kalau yang di daerah Lampung harus menjaga lautnya kan? Iya. Sampah-sampah Nyagonya jangan ngapa? buang. Jago lah. Ini kadang Malam minggu baik kalau udah bener. biasanya cak itu. Iya. Dek, ada tsunami. Nah, Iya. baru. Tapi Kak Ardi ini baik, wongnya tahu nih ya. Apalagi dengan wong yang ngomong ke dia baik. Biasa langsung kalau ngajak begawe habis itu. Nah. Berapa nomor? Ada usaha. Iya. Nah, tapi Pak Tri, ini kan memang Indonesia sekarang caknya kita lihat banyak bencana, Pak. Iya. Ya, apa memang di Indonesia ini rawan terjadi bencana karena apa lah, Pak? Salah satu faktornya. Iya. Ya, salah satu faktor kita ada musim hujan, musim kemarau.
Itu faktor terjadinya bencana ya. Kemudian juga faktor yang penting adalah dari kita sendiri, dari masyarakat kita sendiri. Sudah tahu kita dulu kita pernah belajar waktu SD ya, ada reboisasi, kemudian lain-lain. Apabila hutan itu gundul, dampaknya seperti apa? Kan seperti itu. Kalau tidak ada hutan, maka hujan yang turun akan lewat terus itu airnya tuh, nggak ada yang diserap oleh hutan itu. Akhirnya terjadilah banjir seperti itu. Kalau zaman-zaman dulu kita zaman-zaman nenek moyang kita ya Pak ya mungkin ya. Di situ hutan-hutan masih sangat lebat. Jadi makanya zaman dulu itu hampir musibah itu hampir tidak ada ya. Sangat kecil sekali gitu. Seperti itu. Jadi karena manusianya sendiri. Perbuatan manusia itu sendiri ya. Iya, Pak, betul. Nah, itu pengaruh juga udah Pak. Kita ini kan banyak lempeng ya. Kita ini salah satu apa ya kalau bahasanya itu lintas katulistiwa ya Indonesia nih kalau tidak salah ya. Iya, kalau tidak salah saya itu. Cacaknya. Bahasa Palembang Pak ya, enggak baca nak jingan cerdas bahasa orang aja coba. Iya, tapi mungkin salah satu faktornya dewe lempeng di Indonesia nih ada lempeng Sunda tadi Pak ya. Nah, ini pengaruhnya bisa ke Palembang juga Pak. Ya kalau kita alhamdulillah Palembang kan terletakkan di sebelah ini ya. Sebelah timur ya. Sebelah timur dari Sumatera. Alhamdulillah wilayah Palembang sendiri insya Allah aman karena gempa biasanya di sebelah barat itu ya di Bukit Barisan itu sebelah itu. Tapi juga perlu diperhatikan juga bagi masyarakat yang tinggal di wilayah barat Sumatera Selatan itu agak terdampak sedikit lah. Walaupun ada gempa, goyang-goyang sedikit lah seperti itu. Tapi untuk kota Palembangnya sendiri insya Allah lebih aman. Karena posisinya ada di wilayah timur Sumatera Selatan seperti itu. Jadi cukup aman kalau untuk wilayah timur Pak ya? Cukup aman. Iya. Banjir paling ya Pak ya? Banjir. Banjir itu. Kenapa banjir? Karena wilayah kita Palembang kan datarannya lebih rendah daripada kita di Musirawas lah, Lubuk Linggau, lebih rendah kita. Jadi hati-hati akan adanya banjir wilayah Palembang. Oke, Abis ini kayak Wak Ebo nak nanya juga apa dia yang bahasa budak sekarang cincin api ring of fire apa dia? Nah, yang Nah, itulah istilahnya. pokoknya. Iya, iya. Tapi kayak tetangga kita nak numpang lewat. Ini selain warung jalan pentasan juga soalnya Pak. Oh, banyak. Coro di tengah jalan Pak. Pak yo diatur ya Pak, sambil Ya, yang lewat diatur, kita Pak, mau sambil teh yang dulu. lewat. Iya. Balik lagi di warung Wak Ebo. Yang nak nelpon silakan di 0711 380022. Yang nak bertanya soal cuaca, jangan bertanya soal yang lain. Iya, apalagi kondisi dompet. Iya. Ujung bulan biasa Pak. Iya. Kalau nak nanya modal besok boleh. Iya, enggak apa-apa. Nah, lanjut pertanyaan Cek Nai tadi tentang cincin. Apa tadi itu cincin selain apa tadi? terletak di garis katulistiwa Indonesia Iya, itu iya. katanya zaman muda sekarang ya apa sih nyebutnya ring Cincin of fire, fire. cincin Iya. fire kayak gitulah. Itu apa sih maksudnya Pak? Itu maksudnya yang saya katakan tadi bahwa kita itu dikelilingi lempeng bumi tadi. Itu bahasa kerennya seperti itulah, padahal bahasa Indonesianya lempeng itu tadi. Nah, jadi Indonesia itu ya dikelilingi lempeng itu. Jadi kita harus berhati-hati dengan adanya apabila dia lempengnya patah saja, itu dampaknya sangat luar biasa. Itu dari gempa itu. Jangankan patah, untuk bergeser saja kita dampaknya sangat luar biasa di wilayah kita seperti itu. Itu apa ring of fire itu hanya di Indonesia Pak? Atau Ya itu kata-kata di kita di Indonesia. Oh, di kita baik. Tapi lah ada yang nyangkut caknya telepon ini kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bicek siapa? Ya, dengan Bicek Yuli di Angkatan 45. Oh, Iya, Cak Yuli. nak bertanya apa Bicek Yuli? Kawan Wak Ebo Arisan ini. Oh, Nah, lanjut Pak, Bicek. bertanya, Pak kan beberapa waktu yang lalu Palembang ini ada suara kelantung. Nah, yang kelantung bunyinya itu Pak. Aku bertanya sama anak aku, katanya ini bersutan beberapa tahun. Ada Pak jauh dari Lampung. Mana sih Pak beneran tidak? Yang suara itu boleh? Yo, Iya, yang suara tadi itu kelantung. Suara dentum itu Bu ya? Ya, makasih ya Pak Yon. Iya, Yo, makasih, makasih Bu Yuli. Yuli. Nah, yang seperti Di kata Lampung Bapak juga tadi. ada di Lampung. Iya. Iya bener, jadi memastiin bener nian bunyi letusan Sempet Krakatau heboh itu. apa bunyi Iya. lain itu. Banyak Heboh wong juga. cemas soalnya Pak. Ada yang Iya, ngomong iya. itu setan datang. Iya, rupanya maling. Tando-tando. Tando. Oh, apa Iya. trompet apa? Iya. Kalau zaman sekarang kita takutnya sama orang bukan sama setan kan? Iya. Cak Ya, mana jadi Pak? kemarin kita kan waktu bulan itu ada
anak Krakatau meletus ya, seperti itu. Nah, sisa-sisa dentuman dari anak Krakatau meletus itu terdengarlah di kita. Kenapa terdengar? Karena waktu itu biasanya kalau malam kan sepi, seperti itu. Jadi hampir tidak ada suara. Dengan suara yang kecil dari jauh aja terdengar di kita, seperti itu. Jadi efek daripada letusan anak Krakatau itu. Makanya di masyarakat di sekitar Oki ya kemarin ya kalau nggak salah itu terdengar seperti itu. Jadi Sampai tidak. ke Tangga Bontong. Iya, ada beberapa titik. Tangga Bontongnya bunyi kutoi dah. Itu dah, Iya, udah tahu ngapul. Oh, jadi memang dipastikan itu bunyi dari letusan Anak Gunung Krakatau. Jadi nggak was-was lagi, Pak. Kalau nak logikanya pening bunyi apa kan? Soalnya tadi banyak Dibawa kemarin angin itu juga banyak ya, isu Bang. juga Bawa angin. ngomong kapo cah itu tapi belum Jadi kalau malam jelas. kan sepi. Iya, iya. Jadi Iya, perawatan iya. udaranya lebih ini. Heeh. Kemudian juga kemarin kita juga alhamdulillah waktu anak Krakatau meletus itu kita arah debunya tidak ke kita Pak, tapi ke wilayah barat. Iya, barat daya. Oleh sebab itu pesawat-pesawat di kita aman, berani terbang untuk wilayah kita. Kalau seumpamanya abu tersebut menuju ke timur, itu kita close bandara, banyak close, terutama Cengkareng, Lampung, kemudian Palembang seperti itu. Itu pengaruhnya ngapo Pak dengan awan itu dengan transportasi udara gitu. Itu debu, bukan awan Debu, ya. iya, debu. Debu itu kan kalau dibaling-baling, kalau kena baling-balingnya dia bisa mati baling-balingnya itu. Nah efeknya kalau baling-baling mati ya kita tahu sendiri ya, pesawat akan jatuh. Nah, ngomongin pesawat Adi seneng jalan-jalan juga gak sih? Seneng aku. Nah, apalagi Wak Ebo. Laut, udara, kadang naik kapal, kadang Iya. naik. Iya. Wak Ebo dulu tuh kan gawe ini ngambur-ngamburin duit terus. Oh, iya, biasa. Buat jalan-jalan. Itu hasil jualan seperti itu ya. Iya, alhamdulillah. Memang kayu lamu. Selain jualan, oyol juga kadang-kadang. Beliau Tapi ini Pak ini, kalau Pak, boleh tahu Pak. Iya. Dia ini beda selisih 5.000 cuman dengan Haji Alim. Oh Kayu. iya. Aja Alim nggak pinjam duit di sini. Oh, nggak boleh Tidak, Bah. Oh ya, Bah itu tuh. Nah, Iya, iya. kalau kan ngomongin soal maskapai tadi yang terbang atau tidak, itu Wak Ebo tuh pernah waktu itu dari Bandung penerbangan ke Palembang. Jadwal jam 9 pagi, itu kita berangkatnya jam setengah 4 sore dan alasannya itu karena faktor cuaca bukan teknisi. Jadi para penumpang juga yang memang warga asli Bandung ngomongnya ya seperti inilah di Bandung. Itu Iya. memang ada kota-kotanya yang di Indonesia atau provinsi khusus yang memang cuacanya tidak berubah-berubah kayak Bogor kota hujan misalnya Benar. gitu. Ya memang ada daerah-daerah khusus yang disebut kota hujan seperti itu, ada juga seperti Bogor. Kalau Bandung sendiri sebetulnya terjadi juga musim hujan, musim kemarau ada juga di Bandung. Karena efek daripada gunung di sekitar itu jatuhnya ke Bogor, bukan ke Bandung. Apabila angin bertiup dari wilayah selatan ya. Selatan kan itu di selatan kita kan ada Ancol ya, laut itu, Laut Jawa bisa angin bertiup, terbawa, kemudian jatuhnya sebelum gunung biasanya dia akan terjadi hujan. Oh, Oleh sebab iya. itulah makanya Bogor termasuk kota hujan. Oleh Dan karena Bandung itu tidak tadi. termasuk kota hujan. Oke. Seperti Oleh itu. karena faktor itu tadi Pak ya. Iya. Nah, mungkin ini masyarakat Faktor topografi. juga bener nih ya. Nah, mungkin masyarakat juga pengen tahu juga dari Bapak Iya. ya. Mungkin Dari harapan BMKG. Iya, dari Nah, BMKG terutama dewe, itu harapan himbauan dan juga ke himbauan masyarakat. dari Bapak untuk ke masyarakat ini cak mana Pak? Iya. Harapan kami kepada masyarakat pada saat musim hujan ini, yang pertama jangan membuang sampah sembarangan, kemudian juga jangan memotong menebas pohon-pohon hutan karena bisa berdampak longsor. Kemudian juga apabila masyarakat melihat adanya awan yang hitam pekat, maka harus berhati-hati karena bisa timbul yang pertama hujan yang deras, kemudian juga angin kencang, kemudian petir, bisa juga berdampak kepada angin puting beliung. Jadi harus berhati-hati. Kemudian juga bagi masyarakat yang nelayan atau melaut juga berhati-hati apabila terjadi hal tersebut, bisa terjadi gelombang yang cukup tinggi, bisa sampai 2 meter. Oleh sebab itu masyarakat nelayan atau yang berpergian dengan transportasi laut harus berhati-hati seperti itu. Iya, jadi himbauannya deh untuk masyarakat apalagi yang menggunakan transportasi laut dan juga udara Pak ya. Iya, Iya, karena cuaca kita sekarang sudah mulai ekstrim ya. Iya, insya Allah sampai bulan Maret ya cuacanya Cak. Cuaca maksimum hujannya bulan Maret, tapi terakhir hujan nanti bulan Mei. Bulan Mei. Iya, dan Puncaknya Maret. puncak hujannya banyaknya Maret. Dan pancaroba juga harus hati-hati besok ini.
Mei ke Juni itu pancaroba, musim pancaroba itu lebih juga, ekstrim, Pak. iya lebih ekstrim hujan lebih bahaya lagi. Ya, hujan petirnya seperti itu. Iya, jadi Wak Ebo, kita kalau nak berjalan-jalan harus hati-hati juga. Yo, pokoknya udah di laut, udah di darat, udah di udara, kita masyarakat tetap harus hati-hati. Harus hati-hati dan juga pantau terus melalui situs BMKG-nya. Yeah. Kalau dulu informasi namanya malu bertanya saat jalan. Kalau sekarang harus tanya BMKG kalau nak jalan-jalan. nah, pacak kamu salaman dulu kita. Memang kawan ya. Minggu depan diundang lagi. Kita undang lagi ya. Iya. Iya. Ya tidak terasa ya Pak, kita juga Mas Ardi, kita juga sudah hampir 1 jam Iya. ini kita ngasih info buat masyarakat, mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat ya. Ini info dari BMKG penting sekali, dan memang himbauan terakhir tadi dimanapun kita berada itu harus tetap waspada tentang terhadap cuaca ya, Terhadap apalagi cuaca cuaca. ekstrim. Benar nih, ada juga selalu kita jaga lingkungan kita dari pesan dari BMKG dewe, lingkungan kita dan juga kita jago diri kita dari segala bencana. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Jangan lupa saksikan Wak Ebo setiap hari Rabu jam 3 hanya di PAL TV. Memang punya kita dengan narasumber yang berbeda setiap minggunya. Dadah. Terbangun di pagi hari oleh kicauan burung ramai sekali. Orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah. Anak-anak pergi sekolah,